anjing dasar tuh. Iya. Nggak ada sama sekali. Iya si bangsat dasar kalau gue bilang untuk maling. Kalau gue cariin maling mau maling kalau gue bilang. Emang lu taruhnya di mana yo? Itu kan dekat depan mesin cuci gue kan ada 3 biji apa 4 tuh tadi di situ. Mau maling kalau gue bilang. Nggak ada. Iya maling. Itu kalau gue bilang. Buat makanan ikan, beli makanan ikan. Berapa duit emang? Iya nggak punya duit. Anjing sama makanan kelinci. Gila ya. Udah nggak mampu tuh beli makanan begitu tuh. Jangan nyara. Buang ya. Ngapain ngurusin begituan? Hah? Kalau gue bilang anjing, ngomong anjing. Apa diributin? Ya tadi beli gas. Hah? Gue juga nggak pernah masak gua. Iya. Yang masak dia yang banyak kan. Iya nasi goreng apa? Gue bilang anjing mau anjing. Ini si burung pakai beli shower ngapain kali ini? Widih. Mandi. Itu kan beli shower pakai gas. Oh ya. Ini masanya. Iya. Lu jangan bikin jadi orang ini aja. Ntar gue mandi jadi kayak bacotin dia. Gue bilang, hah? Terus sekolah lu, gurunya ganti tuh gurunya tuh. Apa tuh? Ya guru baru dia. Guru baru ya lah. Guru baru. Guru. Ya, dia kalau masang shower kan masih pakai gas. Masa? Showernya mandi air panas. Oh. Iya lah. Langsung ada air panas. Langsung ada air panas papa moyang lu. Oh dia beli air panas. Ya udah lihat aja coba nanti. Ya, gue nggak tahu. Ya, Ming, emang shower pakai air panas, Ming? Pakai gas? Pakai listrik yuk. Terus Ming bilang pakai listrik. Yang bayar siapa? Gue sih nggak tahu, gue sih bukan kamu. Kan si Angel bilang udah bayar listrik. Bayar sih jualan gopek. Hah? Gue bilang kemarin gila susah dah. Burung. Ya gue bilang yang satu maling. Hah? Gara-gara mau beli makanan kelinci atau makanan ikan ya duit. Jual botol. Ya kalau gue bilang maling mau maling. Gue bilang ya koper gue udah taruh pinggiran. Emang badan lu segede apa? Di mana taruh? Di kamar. Itu yang dekat-depan, yang dekat yang mau pinggiran. Emang nggak tahu diri, laki sialan lo. Kenapa? Tendang. Dan marah-marah, ini koper mau dibiasain nih. Mau banting nih. Pecah mah ganti bilang. Iya. Lu taruh di kolong ranjang lu aja. Nah, kalau gue bilang sama anjing. Ya udah susah yang begituan, hah? Jadi selalu ribut tuh, sial tuh orang tuh. Ada aja masalahnya. Iya. Orang dia malu udah ngiri banget, gondok. Iya. Anak banyak pergi gandalan, ya. Lu mau diajak ngasih duit nggak lu? Taruh di kolong ranjang aja. Jangan taruh depan lah. Masukin. Sialan kalau gue bilang. Nah lu mau taruh di sini lagi? Yang 2 biji. Itu kan ada makanannya. Gue kan suka buka ambil makanan. Oh gitu. Mana gue tahu. Iya, gue mau makan sekaligus. Mau suruh berak-berak gue. Lu kirain gue makan coklat, emang mau makan semuanya gue? Ya iyalah. Mau suruh diabetes gue. Makan coklat. Siapin tuh, gue ngapain? Apanya? Buku beli ya? Buku. Udah ada, udah siapin sama gue. Ada ya? Udah ada semuanya.
dianya aja nggak mau ini. Gue udah bilang, gue udah siapin semuanya sama gue. Mendingan lu jual lu jualin aja coklat banyak gitu, ngapain lu? Ya apanya? Lu jualin aja. Lu disiapin lu jualin coklat. Kapan lu gak siapin gue hari ini? Hah? Udah telepon si Rizkanto, dia bilang besok bisa nggak lo? Besok mau jalan jam 10-an dah tempat dia. Ya udah. Lo ikut? Ya, tapi dia sekolah pulang setengah 11. Hah? Emang di rumah? Siapa? Emang mau di rumah? Iya, lu aja pergi ya. Jam 10. Tapi si Ho sekolah setengah 11 lu pulang lo. Tadi kan mau udah nanya sama si Bu Ana. Bu Ana, anak pulang sekolah jam berapa? Dengar si Feve nggak sekolah. Bu, sekarang setengah 11 pulang. Ya gimana? Lu yang pergi sama si Miming? Emang mau jalan? Mana bisa sekarang, besok. Iya emang mau yang mau pergi. Bukan lo yang mau pergi, lihat. Hah? Ini si Cencan gue bilangin, katanya besok banyak tugasnya. Mau ngeliat kosan gitu ya. Dulu si Angel berapa tuh 1,2 kan dia? Dengernya ya? Ya. Bagi 3 sama temennya. Kalau udah temen ini sama-sama. Bukan, kamarnya kecil gitu. Udah kayak botai. Kamar kecil, kamar mandi udah kayak WC umum. Kotor ya? Waduh, bukan kotor lagi. Masuknya aja kayak kandang burung, bau banget. Gila. Gue bilang, Lucen, apa aja lu orangnya tukang haji-haji mulu. Oh iya, wah udah dah. Lu kan gak boleh kena kotor. Hah? Kalau gue bilangin, gak ngerti sama gue. Kok bilangin, lu kan diantar jemput sama dia tungguin di lu. Selama 3 minggu, lu bilang atau selama 2 minggu. Lu kayak orang ini juga lu. Heboh lu, gue bilang lu. Hah? Nah. Temen apa ikut? Temen konser, nonton konser ikut. Kata kalau sekolah gimana? Sekolah, dia mau tungguin sampai terus sore. Nungguin ya. Nungguin lah, nungguin lah. Ya udah. Dia pengen ke Jelambar tiap hari. Bilangin si Cancannya. Gue udah bilang sama dia, lu jangan ini. Jangan pakai kos-kos. Apa? Oh, katanya mau nganter lu. Ya udah, biarin aja. Lu ngapain? Lu kan tinggal di mobil, tinggal duduk yang manis tuh tidur. Iya pulang-pulang. Bisa. Pagi lu pergi lagi jam 4. Dia naik mobil. Duduk yang manis lagi lu tidur. Hah? Di sekolahan bangun. Iya. Lu jangan gue capek apa? Gue bilang, sekarang yang mau ngurusin sono siapa? Mau suruh gua? Hah? Lu aja bungas-bungi sama gua tanya, udah gitu apa? Kayak kemarin mau nonton konser, isiin GCA-nya 50.000 buat di kota lah, udah habis. Kita balik di sono, di kosan nggak ada wifi, nggak ada apa, isi kota mulu. Ya, nggak usah, lu jangan satu rutin. Ngapain lu? Lu nggak usah turutin. Mau kumpulin duit, bakal bersih gua. Hah? Ini apa nih, Ming? Mode getaran. Matiin ya. Gua bilang, gua juga kan mesti nyimpenin uang buat jiwa. Iyalah. Hah? Gua bilang, ini aja gua lagi pengen mau cari usaha lain nih gua nih. Lagi lihat usaha. Mau bikin pisang karamel pakai kulit lumpia.
Itu dong, piscok. Piscok. Orang gorengin, Piscok. Iya. Jadi di dalam pisang, di minyaknya itu gue taruhin kasih gula. Jadi kita jadi makan jadi manis gitu. Jadi pisangnya tuh dikulit pakai kulit lumpia. Oh, pisangnya iya. potong kecil terus kasih coklat sama keju. Iya, itu piscok. Iya. Abang-abang jual. Iya, gue pikir kan masuk orang dagangin. Pepe lagi itu tuh. Si Pepe mau gorengin. Ya mana tahu. Gue bilang yang temen gue kalau kerja di Singapura, kalau di Singapura ada kerjaan gaji 30 juta, gue bilang mas Pepe gini, lu mau gak kasih capil 10 juta, lu urusin semua punya. Lu gak usah kerja lagi, gue bilang lu di rumah aja. 10 juta gue kasih, gue bilang. Pokoknya lu urusin semua makanya kayak apa sama lu, pokoknya lu kasih gaji 10 juta pokoknya. Lu bener apa enggak, bohongin aja lo. Terus sekarang bilang benar ada katanya yang katanya di Universal itu. Ya tinggal tunggu sini aja lulus SMP. Aku bawa sekolah di sana aja dia. Aku tinggal di sana dah. Sama gua. Kalau si Pepe mau ikut ya udah ikut. Udah tinggal nih. Lu cara lu begini, udah dia pikir lu udah enak sono, nggak perlu lagi. Lu cuman 5 hari aja dia ribut begitu, kenapa nggak tinggal sono aja lu? Apalagi lama-lama. Nyuci baju aja, nggak bisa nyuci baju di sono di Singapura. Kan laundry ada, nggak mampu. Anjing. Iya, banyak bacot ya. Iya. Sama si Cen-Cen yang ngomong gitu nggak? Enggak. Dia iri sama gua. Iya. Emang. Iri banget dia sama gua. Ayo lu bisa pergi sampai bawa 3 anak. Oh, jadi anak. Makanya. Gue bilang, lu kemana lu? Tadi. Ini jemungin temen gua. Habis jemungin temen gua mau ngurusin kartu gua, Telkomsel, terus mau ini. Banyak gaya lu. Orangnya lu. Motor pakai seharian lu. Terus si Angel pulang ntar jemput sama dia? Oh, ntar jemput sama dia. Gue bilang ya, besok dia bilang kan gue mau tahu jalan UNJ kemana. Lu gue bilangin, lu kuliah di UNJ, lu capek jalan lu. Itu tuh perjalanan tuh biarpun naik kereta dari Manggarai ke UNJ. Jauh ya? Macet. Udah gitu lu kan perlu ongkos. Iyalah. Gue bilangin, ya lu biarin aja lu pergi sama dia. Nanti biar dia cari orderan di sono. Dia ngapain di rumah mulu tiap hari? Biarin dia nganterin lu. Tugasnya. Selama 3 tahun setengah. Ngapain mau pergi sendiri si Cen-Cen? Iya. Ntar minta ongkos sama gue aja jatuh kereta. Isin. Ini. Nggak ada ya. Iya bilangin. Gue buat si Iwa sekolah. Itu aja. Lu gue kalau kasih hati sama gue minta ampla lu setan lu. Terus usaha sama gue lu. Dia tuh biar ada kerjaan. Ngapain di rumah? Justru gue pusing kalau dia ada di rumah. Berisik jadinya. Iya. Wah. Kacau belok mulu. Iya. Gue kan mau ngapain, mau masak apa, bikin apa, gue jadi susah. Gue juga mesti ini juga. Emang gak mau ini gue? Ngerjain apa-apa. Emang gue makan mesti beli mulu? Bego, gue bilang. Tadi gue bilang masih itu. Ntar gue yang diocehin sama dia. Enggak ya. Lu ngomong, tegasin sama dia. Dia kemarin udah ngomong lu gitu, nganter
Iya. Kau bilang kemarin dia ada ngomong mak lu begitu, masa dia berubah ini? Kau bilang, kau rasa tuh si anjing lagi tuh, iya kemarin tuh gak ada gua tuh, botol aqua semua dikeluarin lagi gak ada gua tuh, anjing. Emang lu naruhnya di tempat-tempat itu? Itu ada ke depan mesin cuci gua. Oh. Nah dekat gudang juga ada di gudang. Dia korek ya? Iya. Manusia bangsat kalau gitu. Iya. Atau diri. Ya makanya kalau ngomong dia bilang jangan sini bareng-bareng. Taruh mama lu sono. Taruh di mobil lu sono semuanya. Iya emang ya. Kalau begitu caranya jadi ribut terus sama dia. Iya. Ini tadi pagi kan si Jenten pas gue melek, gue bilangin, mau mana lu tem? Gue bilang, mau jenguk temennya Pak, lagi sakit katanya. Waduh, hebat. Di rumahnya jenguk temennya di daerah Cimone. Sampai ini banget ya. Dari Cimone katanya mau ke Telkomsel, masih kartu dia. Ya, itu jemput si Angel ntar malam, mau main. Baru jemput si Angel. Ntar pulang tinggal blok kayak tidur. Tidur. Tuh makan apa tuh? Pulang tidur. Makan apa tuh? Hah? Makan apa tuh? Di luar kan sama temennya. Gue bilang, udah keenakan, gue bilang juga. Ya, terus dia bilang ini, besok gue mau cari kosan. Begitu sekali mau cari jalan-jalan, cari tahu jalan gue aja. Cara pulangnya gimana apa? Lu nggak tanya? Sanggup. Lu nggak tanya? Yang bayar siapa lu? Lu nggak tanya gitu? Gue udah bilang sama gue, kartu kereta apa? Emang naik kereta nggak pakai duit? Gue bilang. Terus dari kereta lu nggak naik Grab? Itu nggak perlu ongkos. Gue bilang. Kenapa sih nggak mau kuliah yang deket-deket daerah sini aja Tangerang? Kalau Tangerang jelek, anaknya si Esther tuh nggak jadi manajer, gue bilang. Sekolah di Budi anaknya cewek. Dulu terlalu banyak gaya, gue bilang. Kemana ikut, kemana ikut. Ya lu tanya dong, lu cari kosan suruh siapa yang bayar lu? Lu kira murah? Katanya dia yang bayar, si Madan, si Gila yang bayar. Oh, biarin aja. Kalau emang dia. Ya kalau emang dia yang bayar udah aja antepin, biarin. Ya, dia yang bayar. Dia cari kosan apa? Ya anak yang susah diatur malu yuk, buat apa yuk? Diam aja udah biarin. Iya, betulnya gue bilangin, nggak ada yang minta sama gue ya. Iya. Ya kan, gue udah lepas tanggung jawab, gue bilang. Udah berapa banyak bilang gitu? Iya, gue udah nolongin lu. Kuota, pulsa kereta, dokter, handphone. Iya. Nanti lu kalau lagi kos tiba-tiba sakit gimana? Lu nyari siapa di situ? Lu pikir yang panjang, gue bilang hidup lu. Oh gitu aja sama gue. Apa jawaban dia? Lu jangan berisik. Oh ya udah yuk, ya. Antepin. Gue bilang. Gue bilang gue masih ada kesian sama lu, ya. Gue bilang ya. Tapi lu gak tau diri sama gue bilang. Hidup lu. Ya orang lu dia nganggur, ngapain lu pergi kosan sendiri, cari kosan. Gue bilang. Jangan gak ada kerjaan apa-apa sih beko. Tiap hari cuma nongkrong di rumah mulu, nonton TV, dijentul. Ntar sih gue pulang sekolah mau makan, mau apa, duduk di bangku gak boleh sama dia. Itu kalau gue jadi ribut, apa jadinya? Mending
Kalau gue bilang mau lagi bego. Gue bilang si burung udah kasih apa kerjaan jual telur nggak mau dia. Si burung ya nih sampai sekarang kalau ini nggak dikerjain tuh dari semen. Hah? Nggak dikerjain. Apaan? Udah dibeli semen nggak dikerjain. Dari ada gua dia kerjain seorang. Nih dengar si Felix kemarin ini udah datang ke rumah lu kan, emang ada ngomong apa sih pada gitu? Dia nggak mau si Felix kan datang ke rumah lu tuh waktu yang dia naik genteng, emang ngomong apa sih sama dia? Kenapa? Si Felix iya waktu yang dia naik ke genteng kan dia datang tuh mau suruh dia bantuin apa ya, emang ngomong apa sama dia? Enggak. Cuman dia bilang mahal banget dong, gila minta 1 juta. Siapa? Si Felix. Katanya bilang 1 juta kan? Nggak tahu. Enggak, si Miming nggak ngomong apa-apa. Si Miming nggak ngomong apa-apa. Malah kerja sampai berhari-hari kucing genteng. Malah ada orang dekat rumah lu katanya minta 2 juta. Dekat rumah lo minta 2 juta. Tahu lah. Siapa yang mau keluarin duit? Si Angel katanya. Terus si Angel udah pesan pintu. Tunggu pintu nih tanggal 14 jadi pintu. Buat pintu di mana? Dia banyak gaya tuh si burung. Nggak tahu. Si Felix nggak mau kerja di rumah lu. Kenapa? Nggak tahu. Udah gitu mau ngecat katanya semuanya yang ngecat ya. Lu mau ngecat semuanya baru-baru mau dikemanain ini begini? Gua nggak tahu. Lu mau jadi kerjaan gua? Itu apa lagi? Kamar lu. Dia kan nyari kerjaan, suruh dia aja yang kerjain. Kamar orang bukan mesti geser barang gua. Iya. Kamar lu kan katanya mau ditembokin ya? Banyak gaya tuh si burung ya. Benar ya tuh manusia tuh ya. Orang tuh. Udah lu liatin aja dah. Barang dia udah beliin situ. Makanya dia nggak kasih si Medan lagi duit. Dia yang udah beli. Bukannya apa-apa. Lu nyuruh orang tuh barang gua mesti digeserin kemana? Lu bikin jadi keselin gua dia. Bener-bener loh. Ngapain sih lagian orang? Lu kecuali lu punya rumah satu lagi. Pindah. Ini barang begini banyak. Lu ini ono. Lu kalau buat ngurusin rumah ini, buat kasih ke gua aja lu pelit banget, bener-bener. Gua bilang, lu pikir emang ini barang gak dikit? Bener-bener gak tau diri, gua bilang, ngapain orang? Emang siapa yang mau datang ke sini? Lu nggak usah tegur dia dulu, liatin aja. Tegur siapa si burung? Iya nggak usah ribut-ributin dulu, biarin aja. Emang lu udah lihat ya ada semen pasir. Ini mau ngapain, mau manggil orang? Emang mau dicat ya? Cat kamar sama itu semua ya? Iya, terus ini udah bilang barangnya mau pindah kemana nih? Abang banyak, buat dulu banyak. Kalau nggak di semen nggak dicat, mau jadi apa itu ini? Itu ya?
Yang di kamar juga. Iya, itu banyak di kamar. Oh, banyak itu katanya binatang kecil. Segala kelabang. Katanya banyak kelabang di kamar lu ya? Semprot aja, lo kenapa? Dia udah beli cat. Lu nggak begitu lu, kayak ngomong, lu nggak main duit. Dia beli cat sampai satu itu ya 25 kilo ya? Sekarang yang mau ngurus di rumah ini siapa? Lu mau nyuruh orang, barang gua mau digimanain? Kayak gila tuh anak tuh satu. Iya. Ya dia maunya rumah lu bersih, rapi. Lu dulu lagi ini lu gara-gara lu kerja gaji gede. Lu kalau gaji gede lu sewain gua rumah. Gua bawa barang-barang gua dulu pindahin geserin. Gua pindah sama gua. Tunggu sampai rumahnya rapi baru gua pindah lagi. Lu bilang nyala tingkat gua. Udah kayak gila kalau gua bilang. Orang tuh nggak punya pikiran ya. Kayaknya apa lu mentang-mentang ada duit. Jadi orang semua lu aja. Sekarang aja udah nggak ada kutu-kutu lagi, nggak ada kutu bangsat. Ada. Di Medan. Iya emang dia kutu bangsat itu anjing. Lu tuh baju dia tuh si burung, baju udah kering nggak mau dilipetin, masukin ke lemari. Masa? Emang punya lemari? Ada tuh lemari dia, lemari sendiri lemari dia. Di kamar? Iya. Gue bilang, lu kalau sampai nyuruh orang, gue liatin udah masuk ke kamar, lu sewain gue tempat atau rumah. Gue pindah, gue barang-barang gue. Setan dasar. Lu mau barang-barang gue jadi pada kayak pernah kotoran lagi. Kayak gila dasar anak. Lu mau rapi, lu sewain satu rumah. Buat gue tinggal, Habis itu ini. barang gua aja begitu banyak barang gua. Terlalu sombong dong jadi anak. Iya. Di depan aja tuh gue liatin tuh dia beli semen, beli apa? Diantepinnya begitu, dijamin. Beli semen berapa besar nih? 1 doang. Oh 1. Semen 1. Sama beli keramik gue liatin. Semen 1 mah sampai kemana? Orang tuh kalau lu mau betulin rumah, betulin langsung satu rumah. Ya. Yang ada di rumah sini bawa barangnya pindahin. Mahal. Iya kan Mak? Ya nggak? Iya sekarang daripada dia, lu orang masih ada di sini, kita orang di sini, jadi kena debu, barang gua juga kena kotor. Barang-barang gua kan kena kotor bisa. 2-3 hari dong udah kelar. Katanya 2-3 hari kelar yuk. Apaan? 2-3 hari kelar. Suruh ngapain? Mau ngecatin kamar apanya? Lu tau sendiri kamar aja banyak barang. Lu jadi gua gendek kok jadinya. Terus si Miming bilang 2-3 hari kelar. Kayak orang sombong ngomong bener-bener. Kalau dia pulang ke gue, kalau gue bilangin, lu nyuruh orang, lu sewain gue tempat, gue buat taruh barang-barang gue.
tikus. Dong kontainer gua, Kayaknya baju bekas yang dia orang aja ya udah pada nggak mau pakai lagi, gua mau kasih orang aja dah. Pusing dah gua lari. Bawa aja ke panti. Iya. Iya, gua gendeknya tuh masih burung doang lah, kayaknya besok ayam. Dia mau rumahnya bersih kali, rapi. Iya, rumah mau bersih. Udah dimatiin, Bo. Bo, udah dimatiin teleponnya. Udah nggak mau keluarin duit, bisik lagi. Iya, taruh barangnya kemana? Lu kerja itu kan banyak abu apa? Apaan? Iya, barang-barang gitu. Nyemen doang, nyemen kan habis itu diplak lagi, lalu dicat, nyemen. Kenapa ya? Dihancurin rumahnya. Terus si Miming yang ngomong. Emang di mana yang mau disemenin? Tembok. Iya. Tembok yang mana, Ming? Di dapur doang, dapur. Dapur yuk. Dia mau bersihin. Dapur mana? Udah dibersihin sama dia kemarin batunya. Yang deket mana? Depan kamar mandi. Hah? Depan kamar mandi? Depan kamar mandi gitu ya? Kalau di kamar, itu tunggu instruksi komen. Lu jangan ngomong apa-apa dulu sama dia, ntar jadi ribut sama dia, sama si itu, si gila. Udah diem-diem aja dulu dah. Ompel kayak sampai nggak mau kerja di situ. Ya itu kan ada tukang, suruh angkatin aja, taruh di mana? Iya. Ya, iyalah. Ya, lagi. Wah, susah dah lu. Udah dibilang kan? Gimana jadi caranya? Ya. Lu mau begitu terus yuk? Justru dia lebih baik begitu. Nih. Nah, lu sewain tempat juga, lu angkat-angkatin tuh barang, Emang enteng? bukan tangan orang. Iya, Bo. Emang enteng, Bo. Boleh, Bo. Emang jatuh badan. Dalam plastik. Ya Ming. Pintu kamar diganti. Belum. Oh, ntar mau diganti bentar lagi. Tanggal 14 katanya datang pintu. Dua pintu. Kamar yang mana nih? Kamar ini pintu. Yang udah bunyinya. Dua kamar diganti pintu. Jadi dalam kamar diurusin juga, Ming? Hah? Emang dalam kamar lu tuh tembok udah pada pecah ya, Yul? Orang kerjanya juga bagaimana itu, gue bingung. Iya, ranjang lu pada nempel begitu. Bagaimana orang berdiri? Hah?
Orang juga bingung. Udah ketemu tuh kunci lo? Makanya. Ya iyalah. Jangan ke sono ke sini. Jangan tak geser kono, ntar geser lagi sini. Capek jadinya. Nih, disewain nih rumah nih sebelah. Hah? Rumah disewain sebelah. Emang nggak ada orangnya? Sebelah nggak ada. Hah? Sewa 2 juta sebulan. Sebulan? Nah lu cuma 3 hari doang atau sebulan? Nggak bisa, harus sebulan hitungannya. Ini sebelah mama. Mau apa? Sebulan? Bukan. Harus sebulan. Sebelah sini. Sebelah rumah sini mama. Iya. Kan ada rumah bagus tuh. Sebulan 2 juta, Ming. Nggak salah, Ming? Enggak. Tahu itu. Emang orangnya udah pada nggak ada di situ, Ming? Kosong. Barang-barang dia? Udah nggak ada. Oh. Dianya pindah kemana? Hah? Total orangnya udah pindah ke total. Oh. Ini rumah Cuman baru. kamar mandinya jeblos. Hah? Kamar mandinya jeblos. Jeblos kenapa? Nggak tahu, katanya sih jeblos. Sama Waduh. gentengnya ada yang bocor. Waduh. 3. Wah, susah. Gentengnya bocor, kamar mandi jeblos. Gimana itu? Gak bakalan gua ini. Mau gua. Iya ya. Mau Iya. sewain mau? Hah? Gila. Mau? Ya. Mau apa? Ya mana mau orang tinggal begitu, gila. Ntar diperbaikin dulu. Iya. Kalau nggak di sebelah situ tuh. Hah? Dekat rumahnya si ini. Yang kayak gudang. Hah? Dekat rumah si Tommy. Om Sony. Emang ada rumah disewa juga situ? Ada 2,4 Sebulan? ya. Gila. Rumahnya bekas gudang. Oh, rumah bekas gudang mah tuh kotor. Lu gila lu ya. 2,4. Ya. 2,4. Oh iya, kalau nggak yang ini nih. Dulu bukan yang bekas ini. Tau nggak? Apa? Yang rumah si Yano. Hah? Yano sebelahnya tuh yang Yano, yang tanah kosong tadinya. Yang buat nguburin kucing, ayam gitu. Yang buat nguburin kucing sama ayam. Gimana sih lu? Rumahnya Yano. Lu Sebelahnya jangan banyak ngomong lu. Hah? 1,8. Suruh gua pindah-pindah rumah kotor, gua nggak mau ya. Wah, 1,8. Baru tuh rumah. Belah mana? Rumah Yano sebelahnya. Si Chandra? Padian. Hah? Oh, sono. Iya, ini sini. 1,4. Rumahnya baru jadi tuh. Oh, dia baru bangunin ya? Udah jadi. 1,4 tuh, Mik. Yo, kalau lu mau pindah. Bekas ini, Po. Kuburan ayam sama ini. Kucing. Kuburan kucing kalau klinis. Kayak orang otak lu ngomongin. Jangan bener lah. 1,4 murah loh. Pemasaran aja jual cuma 410. Wah. Pemasaran jual. Nah, ranjang lu tinggalin di situ. Mau gak, Po? Mau gak? Repot kan ya. Ranjang digeser kemana tuh gesernya yuk? Gesernya udah buang aja lah ke rumah anaknya. Pala lu bejat. Iya, Nggak itu pakai udah seubul-seubul gitu. Orang ada ranjang nggak, orang juga bingung kerjanya. Naik aja di atas ranjang. Pala lu bejat. Terus si Pomen sering nonton film naik ranjang. Terus dia suka cerita sama Ming. Ini film gua belum mulai nih katanya. Film gua belum mulai katanya, Po. Film apa, men? Naik ranjang katanya. Begitu, Po. Isinya mukulin orang mulu. Emang si Yano bukan masih ada orangnya?
Dia juga udah nggak ada, udah kosong. Hah? Cuman rumahnya juga jeblos. Jeblos juga? Kok pada rumah pada jeblos begitu? Kenapa? Ya nggak tahu. Orangnya berat kali. Nah itu ada mobil depan dia. Mobil siapa? Mobil seberangnya. Rumahnya Pak Jerry. Kalau nggak di Simani aja, Po. Bingung, ini si burung. Oh, si Tante Susan, Po. Orang tuh tanpa bilang ke gua. Oma Susan. Hah? Oma Susan. Apa di sini? Oma Susan. Hah? Susan, Tante Susan. Di mana? Ini rumahnya Tante Susan, kan dia mau dikontrakin. Sebelah Simani. Iya. Gila, bekas anjing. Mau nggak? Nah, dia mau. 700. Oh, sebulan 700. Enggak, ntar yang bilang aja cuma 3 hari. Sorry, gua tinggal di apartemen, ketahuan. Ya, oh di apartemen mana bisa ngangkat lemari? Nah ranjang lu taruh mana yuk? Iya. Ya bawa aja ranjang gua. Iya, ngebukainnya gampang tuh. Nah, emang gampang. Usah ini ranjangnya bukanya. Nah, ini apa? Ayo, gimana? Ya kan barang baju gua kan taruh di kasur gua. Kasih aja tukang bangunannya tidur di kasur, Bu. Dia juga belum dapat orang yuk, belum dapat orang. Siapa orangnya? Ada Nah, tadi lagi udah. apa? Enggak, Po. Sekarang gini, Orang kalau udah anak yang bener sama orang tua tuh ngomong. Iya. Ini ngomong, Po. Sama gua. Ya kamu yang ngomong. Karena Mian diminta nyari tukangnya. Suruh si Miming cari tukang katanya. Mian udah dapet. Udah. Udah. Orang mana? Orang Gelam deket. Waduh, orang Gelam katanya yuk. Lu mau betulin rumah, barang gua tuh di depan dikemanain? Jual-jualin, Po. Itu nggak kepake, barang-barang bikin nyamuk doang, banyak kecoa di rumah. Kemarin kelabang segede gini, Po. Udah, gila. Kalau masuk ke badan orang itu bisa infeksi loh. Beneran. Itu gara-gara kebanyakan barang yang nggak kepake, Po. Udah gitu kan musim lagi semi. Cuaca panas mulu. Enggak. Itu bahaya loh. Enggak, lu kapan mau bongkarnya? Tanggal 14, Min udah bilangin. 14 besok. Masih beberapa hari lagi. 14 katanya mau bongkar. Cari dah mau tempat ngungsinya di mana. Kalau menurut gue sih sebenarnya nggak usah ngungsi. Itu kan cuma 2 hari, cepet lah. Yang penting barangnya digeserin. Jangan. Geser kemana lagi lu? Ya maksudnya digeser ke rumah aku dulu sementara. Geser. Orang kerja itu kamar ranjang si Angel makmu dempet begitu. Kerja bagaimana? Di pinggir-pinggir doang, dia nggak sampai ke sono. Kalau sono kan repot, kan yang bilangin. Teh kemana? Nggak sampai ke sono, cuman yang depan deket pintunya doang yang pada geradakan doang, mericat. Oh pintu itu doang yuk. Iya. Pintu kamar depan. Ribet orangnya. Ya itu kan barang gitu banyak lu. Ya, siapa suruh barangnya banyak ya? Berapa? Salah sendiri. Makanya anaknya gitu anak gua. Sama gua nggak mau ngomong. Apanya gua siapa? Ini ngomong kok. Entar Lu jangan emang gede dari mana? Oke, tai lu anak kurang ajar kalau gua bilang. Lu mentang-mentang cari duit, gaji gede. Gak anggap gua. Gara-gara gua pedagang asongan. Emang udah dapat orangnya mau kerja? udah. Tadi udah ketemu Min kemarin juga kan udah survei orangnya. Tanggal 14 berarti lu tanggal 12 udah mesti cari itu yuk. Lokasi sementara. Enggak dekat-dekat yang sono Sony ada rumah kosong juga nggak? Ada dekat kuburan. Hah? Yang dekat kuburan. Kuburan apa sih? Kuburan orang Jawa. Itu di barang gua taruh rumah lu aja deh, Mak. Jauh Geser gua. sono. Yang mana? Kontainer? Jauh gua. Gua semua. Hah? Kontainer gua. Kontainer? Ya. Ya udah. Wah, jauh gua sebulan. Di mana? Enggak, Dekat gua nggak kuburan mau. Jawa. Gua nggak mau tinggal rumah kayak begini gimana ya. Gua nggak mau ya. Wah, dekat Nggak mau ya. kuburan Jawa. Dan gua tinggal di apartemen gua. Wah, kuburan Jawa. Apartemen Gua sehari nggak suka ya. apartemen sehari berapa tuh? Sebulan 700. Sebulan 3 juta.
Hah? Mana ada sebulan 3 juta ngaco. Apartemen di mana? Di Pik 2 no, di Osaka yang angker yang temporary ada orang. Orang cuma 3 hari, bagaimana yuk? Aku tidak ada apartemen. Cuman 3 hari katanya. Iya, lebay aja maunya di apartemen, mau fasilitas enak, keluar duit kagak mau, bayar sendiri. Wah, bayar sendiri. Ntar gue pulang gue tanya sama dia, lu anggap gue apa di sini? Hah? Cukup. Jadi anak tuh jangan terlalu sombong ya. Hah? Undang-undang gaji lu gede, nggak anggap gue ya? Hah? Gue mesti bilangin sama dia. Hah? Lu pikir gak bakal gue bilangin? Hah? Mau betulin rumah ngomong enggak sama gue ya? Hah? Ini si Miming yang ngomong Yul, udah. Iya, kita sama orang Selasa. Lu kan dia punya mulut sama gue. Bisa ngomong. Hah? Lu jangan gara-gara gue jualan dia kayak asongan. Terlalu sombong jadi orang. Hah? Ya ntar rumah udah beres bersih juga lu enak juga lah Yul situ. Iya. Sekarang kalau digigit sama kutu sama kelabang begini infeksi loh. Ada kemana laba-laba tiba-tiba nempel di kaki gimana? Itu Yul. Kayak dulu. Yang sebelah TV itu apa sih, barang apa aja semua itu lu pakai emang Yul? Sampah. Nggak ada Sampah. yang dipakai. Tiap tahun begitu aja malah nambah lagi barangnya. Neng udah ngomong berulang-ulang introspeksi diri. Gue mau beli kaleng itu. Masih mau beli lagi tuh kok. Kaleng yang tong kaleng. Gue mau bakar di situ barang-barangnya. Yang nggak pakai gue mau bakarin. Tau gak? Bakarinya di mana lu? Mana ada tong kaleng? Tong kaleng. Tau gak? Mulut dia kayak kaleng. Emang ada yang jual tong kaleng? Nggak ada, itu mah bikin bekas ngangkut minyak dibolongin buat bakar-bakar. Ini ingatnya di depan mata aja lah. Satu. Nih ya. Di Rumah orang kok. satu aja yang itu ya. Depan rumah orang dibakar, bau asapnya. Ini ingat yang di permata aja, depan rumah orang dibakar, dia teriak, nggak saya nggak ngapa-ngapain, tuh, nggak ngapa-ngapain, itu asap sampai ke dalam hidung gua katanya. Iya, akhirnya kan bakar sampahnya di itu deket Taman Elang. Emang boleh Yul? Itu kan ada yang pelbak sampah gede, jadi abangnya gue kasih duit. Jadi kan ini kan masih barang-barangnya masih ke dalam mobil gua. Gua pakai plastik itu. Bang, tolong bakarin bang semuanya bang. Gua bilang ya. Ngasih duit enggak kok? Mau ngasih duit? Nanti ngasih duit. Enggak, kentut. Dia cuman 30.000. Wah, cuman naruh api kebakaran di situ. Terus orang pada rame. 1 orang gereja, 2 orang mana tuh ya? Itu di Taman Elang. Yang tempat pembakaran itu sampah. Itu ada tuh satu apa? Dia tempatnya gede, tau nggak? Iya, khusus di situ. Bakar depan rumah warga kok. Buang sampah. Depan rumah warga. Jadi abangnya yang bakarin, abangnya ada di situ. Iya, gua kasih dia duit sama gua. Waktu dulu. Ini Yul, apa? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 5 loh. Minggu depan tuh datang. Nih ya, tuh barang yang sekarang lu punya barang dulu dah, lu masukin kontainer, lu boleh bawa kemari. Ya, lu taruh mananya? Rumah lu aja sempit gitu. Dapur, po. Iya, tuh belakang aja situ ya, dapur. Dapur udah. Yang biasa ada suara meong-meong. Dapur gue bersih Yul, gue pelin apa? Iya. Sapu. Ya paling lega di situ ya, udah. Ini ranjang gua gimana ranjang gua ntar? Kiloin aja udah repot.
Nah lu tanya dia juga, tuh si Angel. Ranjangnya mau dikemanain dia? Ya kan masa tuh digeser orang bisa. betulin rumah dia naik ranjang gua. Belum yang di sini nih, di komputer nih. Di kamar. Ah? Itu barang lu juga? Ada barang gua. Sampai gua beli kontainer berapa biji nih? Nah itu fungsinya apa emang kalau orang yang kontainer banyak? Itu di mobil gua tuh diberesin dah tuh barang-barangnya tuh. Tuh Ming beresin Ming, katanya barang apa? Lu yang tahu Hilang yuk. lagi, antar barang hilang. Jangan dah. Lu yang tahu, lu yang beresin aja. Dulu ke sini. Iya. Barangnya Lu yang hilang. tahu. Iya. Ntar ada barang yang ini. Ketuker aja taruh tempat taruh kita. Ya lu kemari aja lah, masih Pepe itu. Iya. Naik motor. Yaudah ya. Jangan itulah, jangan ribut. Masih Angel ngomong pelan-pelan aja. Ya ngomong pelan-pelan. Punya anak kamu ngomong sama gua. Iya, susahnya gitu emang, kenapa? Ya, si Miming kadang-kadang udah ngomong. Si Miming udah ngomong. Kalau anak yang bener mah nanya sama orang tuanya, ini rumah nih gimana? Ngomong enggak apa enggak sama gua? Ming, itu pesan-pesan pintu emang udah diukur pintunya, lebarnya apanya? Hah? Ya maksudnya apa? Kamarnya mau dibagi dua? Gila, kamar segitu bagi dua bagaimana lu? Dia mau dibelahin. Itu ngapain pasang dua-duanya? Pintu yang mana sih, Meng? Meng? Satu doang. Satu, ya. Pintu kamar satu, kamar. Pintu kamar lu doang yang dibuka, yang diganti. Itu kan pintu kayu yang di depan juga sih, kemarin kayaknya main gua ukur tuh kemarin. Ya. Paling barang gua tuh ya yang di depan sama yang di kamar nih. Hah? Itu masih si gua bilangin makanya bawa ke sono. Lu mau ke sono, yang bawa siapa? Itu naik mobil. Emang masuknya taruh belakangnya? Nggak tahu. Gede begitu mana muat lu? Enggak, taruh di belakang. Bangku belakang ditekuk. Ya udah lu itu yang suruh si Miming dah gimana? Yang ini mana? Nggak taruh di mana nih? Apa sih lu? Settingnya. Tuh buat sekolah besok buku beresin tuh. Bukan di sini. Mana? Ya udah ya, udah ya.
Emang si Angel ada pikiran apa begitu, Bing? Iya. Mau benerin rumah apa? Ngomong enggak? Beli semen cuma 1, Ming. Itu lagi dia beli kontainer, bawa pakai mobil juga, Ming. Meng, kontainer bagaimana dibawanya ke mobil?
juga aku gitu. Jadi aku ngerasa kok bisa-bisanya sih hakim bilang kalau dia meninggalnya karena alkohol, sedangkan yang nungguin otopsi aku sampai pagi jam 4 subuh. Terus aku setelah selesai yang cari adalah dokter karena untuk memastikan, karena kebetulan sebelum itu juga sudah ada rilis di media online itu memang polisi bilang kalau dia meninggalnya karena lambung. Nah sebelumnya juga untuk pertama kalinya aku sebelum pergi ke Surabaya itu aku telepon dulu nih si Onal, aku tanya aku tidak kenal langsung tapi hanya sekedar kenal di online karena Dini sering tag dia di Instagram, dan aku juga sering komen-komen di status dia di WhatsApp, di Instagram gitu. Jadi ya aku tahu Dini sedang dekat dengan dia gitu, dan dia sempat bilang Onal gitu. Nah ada hal yang membuat aku janggal ketika pertama kali aku nelfon untuk nanyain kondisi Dini gimana dan dia meninggal karena apa, itu tiba-tiba langsung dikasih ke polisi. Aku ngobrol aja sama polisi. Dalam pikiran aku disuruh ngobrol sama polisi ya, tapi udahlah. Itu juga aku lagi panik kan, udah aku tanya ke polisinya, saudara aku kenapa nih meninggalnya? Terus polisinya bilang ini penyakitnya lambung gitu. Dan sebelumnya ini punya riwayat penyakit lambung karena aku sering banget ingetin dia jangan minum kopi karena biasanya dia posting habis minum kopi aku sakit lambung, sakit perut gitu. Dan aku memang tahu dia punya penyakit lambung. Nah jadi pas selesai otopsi aku tanya ke dokter, hal pertama yang aku tanya adalah, dok apakah betul ini meninggalnya karena penyakit lambung? Nah dokter juga menjelaskan kepada aku dia memang punya penyakit lambung tapi meninggalnya bukan karena lambung seperti itu. Terus aku tanya lagi kan karena aku lihat kondisi jenazahnya di ruang itu kan ada setan kepala, jadi aku tanya ke dokter, dok kenapa kepalanya berdarah karena waktu itu masih ada keluar darah yang segar. Nah terus kata dokter, oh ya ini karena ada memar, takutnya ada pecah tubuh darah di kepala gitu. Jadi saya buka tapi memang itu ada benturan di kepala kayak gitu. Terus abis itu dokter juga menjelaskan, terus katanya terus kalau bukan dari lambung dari apa dong? Nah jadi waktu saya sayang perutnya itu ada pecah darah yang keluar. Kata dokternya ya bisa jadi dari itu gitu. Kalau dari lambung itu nggak ada sama sekali. Tapi dokter bilang kalau nanti hasil otopsinya sudah keluar mungkin akan ada pernyataan yang berbeda. Tapi ternyata setelah otopsinya keluar pernyataan sama, meninggalnya bukan karena lambung gitu. Tapi memang ada benturan kayak gitu. Dan dokter juga bilang ya memang pecah darah di perut gitu. Jadi aku juga bingung kenapa hakim tuh sama ngomongnya kayak yang awal si polisi yang nelfon aku gitu. Sedangkan kan hasil otopsi dan dokternya bilang langsung ke aku juga ya bukan karena lambung meninggalnya. Tadi waktu juga sempat lihat langsung bagaimana kondisi. Iya. Aku langsung lihat langsung karena aku yang datang kan. Seperti apa pada saat itu betul memang ada yang memar. Aku lihatnya ya badan memar dan yang paling utama berarti yang kepalanya itu aja sih kayak gitu. Ada kecurigaan mungkin kalau asumsi pribadi dari pihak keluarga, dari polisi jasa pertama kan? Ya kan, yang untuk pertama kali kan aku juga udah sempat dikirim foto kan. Ya, yang video aku nggak dapat, cuma yang foto. Aku dapat foto yang memang ngeliatin kayak ada bekas ban di badannya gitu kan. Nah, kenapa juga kenapa aku ngelaporin? Ya karena memang udah ada foto. Aku dapat gitu ada kecurigaan. Oh, ini kayaknya meninggalnya bukan karena sakit, gitu. Karena kan awal-awal meninggalnya sakit kan. Ya memang ada hal lain gitu. Dan ternyata setelah ditelusuri, ya seperti hasil otopsi, CCTV, bukti-bukti yang lain kan lengkap sebenarnya. Jadi ya memang agak lain hakimnya kenapa gitu. Apalagi aku yang kesana, aku yang jagain gitu kan. Dia kesel, emosi, kecewa. Kenapa sih hakimnya kayak gini gitu? Coba kalau misalkan anak dia yang gituin, gak mungkin dong. Dia bakal diam-diam aja ngebebasin tersangkanya kayak gitu aja gitu. Sedangkan bukti-buktinya kuat, dia nggak kuat. Apa yang nggak kuat? Langsung emosinya naik eksponensial. CCTV ada, hasil otopsi ada, bukti-bukti pendukung lainnya ada. Karena hakim mengatakan tidak ada saksi yang melihat saat kejadian itu berlangsung. Iya. Tapi kita nggak bisa salah kita saksinya. Kita harus tidak berlangsung bersama. Yang sejak awal mengadvokasi kasus ini juga kita kasih tepuk tangan untuk Pak Saroni. Ya, senior kita ada Pak Adam, Pak Nasir Jamil bisa menunjukkan sebuah gambar Pak. Sorry, itu di hasil visum itu adakah bahasa bahwa yang bersangkutan meninggal dikarenakan alkohol? Tapi sudah dijelaskan meninggal karena adanya pendarahan hebat majemuk di hati. Ya, ayo maksudnya gini. Hakim ini kan berlandaskan putusan yang dia putuskan karena mengakibat adalah menyebutkan resapan darah pada kulit bagian dalam. enggak positif. Persidangan tercantum di dalam dakwaan jaksa dan juga tercantum di dalam tuntutan jaksa. Ya betul bahwa Dini sempat tiba-tiba ngasih putusan bebas gitu aja gitu. Kalau misalkan hakimnya bilang nggak ada CCTV, kan tuntutan perjalanannya ada, kan ketahuan kan dari dia mulai di back hall. Terus kan ada CCTV yang dia keluar dari lift juga bersama tersangkanya ini kan. Terus kenapa dia bilang nggak ada bukti? Kan tuntutan perjalanannya ada gitu. Iya ada rekonstruksi. Kalau misalkan tidak ada bukti, kenapa orang rekonstruksi? Ya kan kalau memang kegiatannya nggak ada gitu, rekonstruksinya juga berarti harusnya nggak ada dong gitu. Jadi kayak apa? Hakimnya tuh maunya apa gitu? Aku juga nggak ngerti. Cuma bisa emosi, kesel, kecewa sama putusan ketiga hakim ini. Termasuk juga kan penasihat Darul sempat menyampaikan bahwa tidak ada bukti yang terlihat yang dan juga pencalonan lalu lintas gitu. Yang melihat ternyata sedikit sakit ya. Iya, karena aku juga lihat gitu kan. Terus kan dokter juga itu udah bilang loh, ada bukti kekerasan benda tumpul gitu kan. Memang hakimnya dokter, kan bukan, ya kan? Yang lebih tahu dokter harusnya. Mungkin akhirnya bisa dijelaskan. Mas sudah membawa sejumlah bukti kabarnya Mas Dimas yang ditunjukkan Mas Dimas. Coba ada bukti yang mungkin bisa diperlihatkan di layar ya. Maria, Mas Dimas. Mas Dimas kenapa? Ada tidak bukti yang kemudian memperlihatkan jelas bahwa ini memang sebelum penganiayaan bahkan juga sempat dilindas oleh Ronald. Silakan Mas. Jadi begini, tadi saya katakan jadi kami alat bukti yang sudah kami dapatkan dalam proses pra-otopsi maupun pra-reproduksi. Salah satunya adalah foto ini. Foto ini kami dapatkan pada saat belum dilaksanakannya reproduksi dan belum dilaksanakan otopsi dan dokter. Jelas di sini ya. Ini adalah posisi sekitar. Ya, Sambil berdiri boleh pakai pulpen tunjukkan bagian sebelah begitu. ya. Ini adalah posisi sekitar 1 jam setelah korban dinyatakan meninggal dan kemudian berada di RSUD Rumah Sakit Dr. Sutomo. Itu bagian apa bisa dijelaskan dengan bagian korban. Bagian sebelah kanan ya. Bekas ban di sini. Ini jelas. Itu bukan baret tapi menunjukkan itu. Ini bekas ban. Jadi ini sesuai dengan hasil reproduksi dan sesuai hasil FNA. Artinya betul bahwa Dini sempat, mohon maaf, dilindas begitu menggunakan dua Ronald. Ya, dan itu diakui juga oleh tersangka. Diakui seperti apa ya maksudnya? Karena dalam rekonstruksi atau diakui ketika di persidangan? Baik, ada bentuk-bentuk pengakuan seorang tersangka sampai dengan dalam proses pemeriksaan di kepolisian dan dalam BAP sudah dilakukan dia memahami dan menyatakan dia melakukan penindasan terhadap korban. Artinya di sini adalah dia melindas korban. Alasan melindas kenapa? Alasan melindas kenapa? Pertimbangan ekonomis korban itu? Karena korban tidak mau diajak untuk masuk ke dalam mobil pulang bersama dia. Jelas di dalam reproduksi si GAP itu meminta kepada korban, kamu mau pulang dengan saya atau alam? Dia menyadari ada seseorang yang ada berdiri atau duduk di sebelah mobil. Pada saat itu posisinya berdiri kemudian duduk. Pada saat dia menanya, apakah kamu mau pulang dengan saya atau dengan alam? Dia yang mengetahui ada orang di situ yang habis mengalami serangkaian tindakan penganiayaan oleh dia. Kemudian dia tidak turun.
dan melindas. Itu fakta. Gambar mobilnya ada? Silakan mobilnya. Boleh, sorry. Tunjukkan gambar mobilnya ya. Mari kita bisa. Dan beberapa foto ini dihadirkan di persidangan ya? Ya, foto ini adalah foto yang kami ambil pada saat prarekonstruksi, sebelum rekonstruksi. Jadi tidak ada perbedaan antara prarekonstruksi dengan rekonstruksi. Dan ini juga disampaikan di dalam proses persidangan, tercantum di dalam dakwaan jaksa dan juga tercantum di dalam tuntutan jaksa. Tapi mengapa kemudian pihak keluarga menganggap bahwa memang kalau bukti dijadikan di persidangan, mengapa pihak keluarga menganggap hakim mengabaikan bukti-bukti yang sudah jelas ini? Ya, perlu kami sampaikan berdasarkan keterangan dari hasil putusan pengadilan secara penuh yang kami dapat hari ini, bahwasanya hakim mengesampingkan bukti-bukti ini tanpa dasar yuridis yang jelas dan mempertimbangkan membuat pertimbangan berdasarkan pemilihan perspektif pribadi mereka dengan mendukung keterangan daripada terdakwa tanpa didasarkan alat biasa. Itu yang kami Dalam subjektif itu kalau disederhanakan gimana Mas Dimas? Apakah karena mereka berdua sedang dalam pengaruh alkohol sehingga dalam keadaan tidak sadar, orang tanur, melindas korban atau bagaimana Mas Dimas? baik, di dalam dasar pertimbangan hakim terungkap sudah bahwasanya peristiwa pelindasan itu ada. Anehnya itu berkontradiktif dengan pertimbangan majelis hakim yang tidak mencantumkan peristiwa itu dalam pertimbangan. Kita bicara putusan, karena basic putusan hukum, sudah saya baca. Jadi dia mempertimbangkan bahwasanya karena tidak adanya orang yang melihat, dia menganggap keterangan dari terdakwa itu benar. Oke, Bang Petra, saksi jelas kata Bang, bukti-bukti jelas. Tanya kepada rekan Dimas. Tadi rekan Dimas mengatakan bahwasanya almarhum ini dilindas. Sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita Ibu atas meninggalnya keluarga Ibu. Tetapi saya di sini juga membantu mengungkap fakta agar ini juga terang kepada publik dan tidak menimbulkan persepsi negatif. Tadi saudara Dimas mengatakan bahwasanya saudara Dini ini dilindas. Ini dilindasnya itu dari tangan sampai semuanya. Itu yang saya tanya. Ya, jika dilindasnya itu adalah separuh badan, jadi mulai sisi lengan sampai ke bawah. Jadi sesuai dengan hasil visum pada baik. Jika itu dilindas dengan mobil Innova ya, karena saya juga merasa janggal, kenapa tidak ada yang patah hasil visum tersebut? Karena di sini saya lihat ya, di dalam pemeriksaan luar itu hasil visumnya hanya menyatakan luka memar saja gitu, tidak ada mengatakan patah tangan ataupun 3 tulang rusuknya itu. Karena kita lihat kalau memang mobil Innova sebesar itu menabrak orang pasti ada patah tulangnya. Gitu. Terus yang kedua, di sini kan katanya terseret 5 meter ya, Bung Dimas. Apakah posisi korban ini pada waktu parkir itu di sebelah kanan atau sebelah kiri? Dan apa yang digunakan korban itu pakaiannya sehingga dia terseret? Nah, ini harus clear dulu. Ya, 2 hal itu dulu nggak bisa dijawab ya. Ya. Silakan. Jawab. baik, terkait dengan posisi korban, itu kami harus melihat dari posisi rekonstruksi. Tapi yang jelas, di dalam hasil visum pada yang Mas lihat itu sebenarnya kurang lengkap. Karena di dalam pemeriksaan dalam itu sudah dijelaskan bahwasanya dalam pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada bagian kulit bagian dalam. Enggak, posisinya Mas yang saya tanya. Kalau visum itu kan tidak menunjukkan siapa pelakunya. Visum itu hanya menunjukkan akibat apakah dia tumpul, trauma tajam gitu. Jadi visum itu tidak menunjukkan siapa pelakunya gitu. Ya, tadi kan Yang saya tanya itu posisi korban ini pada waktu mobil itu diparkir apakah sebelah kiri atau sebelah kanan? Ini menjawab pertanyaan pada saat ada 3 yang letak ini jawab. Iya, maksudnya posisi beliau itu pada nyender, mohon maaf ya. Ini mobilnya. Mas, tunggu dulu. Anda tadi kan nanya ada atau tidak, dijawab dulu. Saya tanya posisi. Anda tanya 2 hal. Yang pertama dijawab. Ada atau tidak ada apa akibat digilas itu? Dijawab dulu. Karena kan saya sudah bilang mengenai dengan yang bukan retak patah tulang di dalam hasil otopsi itu tidak ada patah tulang di situ. Dijawab dulu silakan. Bang, pertanyaannya harus jelas. jam sudah jelas di dalam hasil otopsi itu ada jelas di sana bahwasanya ada resapan darah pada otot dada, resapan darah pada tulang 3 kedua, ketiga, keempat dan kelima dari kanan. Artinya korban ada di sisi kiri mobil. Ya, itu kan resapan darah bukan patah tulang. Itu tulang. Resapan darah yang saya sebutkan itu ada nggak dia patah tulang kiri? Resapan darah pada tulang 3 kedua, ketiga, keempat. Beda Mas, resapan dengan patah tulang itu berbeda. Itu jadi kita penafsirannya sama karena di hasil otopsi yang saya peroleh juga bertepatan juga nih rekan-rekan penasihat hukumnya juga menyampaikan informasi kepada saya terkait dengan roda tanur ini gitu loh. Jadi wajib saya konfirmasi juga. Jadi terus Sebutkan bahwa fakta dia ngomong di karena itu resapan bukan gini kok. Maksudnya Dengarkan dulu kan. Oke, langsung aja silakan. Ada luka memar pada bagian bawah paru kanan dan hati akibat kekerasan benda tubuh, luka robek pada hati akibat kekerasan benda tubuh, pendarahan pada rongga perut kurang lebih 1.200 mm. Artinya pelindasan itu tidak harus menyebabkan patah, tapi di sini ada suatu kekerasan mulai dada sampai dengan perut. Saya pikir itu sudah oke, jadi begini Mas, kita berbicara logika ya. Karena katanya terseret 5 meter. Kalau yang namanya orang sudah terseret 5 meter, itu tentunya pasti ada patah. Apakah tulang tangannya itu atau tulang rusuknya itu? Tidak mungkin tidak ada patah kalau memang itu diseret 5 meter. Karena berdasarkan pertimbangan hakim, saya melihat tidak ada di CCTV itu pun yang melihat ya bahwasanya almarhum ini ya dilakukan pelindasan oleh Ronald Tanur ini, dan tidak ada saksi yang melihat bahwasanya yang bersangkutan itu melakukan tindakan sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum. Ini yang menjadi persepsi sekarang itu sehingga menyalahkan hakim dalam hal memutus perkara ini. Terus saya ingin bertanya juga terkait dengan katanya itu tadi disampaikan oleh saudara kita, ini mempunyai riwayat lambung. Jadi inilah yang harus kita persepsikan agar perkara itu jangan terlalu dipaksakan seperti itu. Dan informasi dari Mas, kenapa jadi perkara tidak perlu dipaksakan? Nah ini jadi membagongkan nih si Putra Nasution. Ada aja nih. Perlu diinformasi hasil kesimpulan dari visum. Anda tadi menyampaikan begitu panjang. Kita berbicara berdasarkan FIR, hasil dari visum. Kesimpulan dari dokter yang otopsi korban jelas. Sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan benda tubuh sehingga terjadi pendarahan hebat. Itu. Dan itu juga dipertegas di dalam persidangan. Pada saat itu hakim menanyakan kepada ahli forensik yang membuktikan apakah ada kandungan alkohol di dalam perut korban. Jawaban ahli forensik ada, tapi tidak menyebabkan kematian. Itu. Jadi begini, saya tanya dulu kepada keluarga ya. Apakah mohon maaf ya, sensitif, apakah almarhum ini memang sering minuman alkohol? Boleh dijawab mungkin dari Teh Kiki, Teh Sakina atau Teh Vika? Silakan lagi. Kalau aku sih itu kurang tahu ya. Iya, karena memang kalau ngobrol sama aku itu kita hanya menyangkut yang antara cewek dan keluarga, paling ngobrolin anaknya, mamahnya, kayak gitu aja sih. Kalau soal hal itu kurang tahu. Ya, karena begini, Ronald Tanur ini memiliki buku catatan harian korban yang menyatakan bahwasanya korban ini mempunyai penyakit akut liver dan lambung. Jadi berkesesuaian di antara catatan yang dimiliki oleh Ronald Tanur dengan yang disampaikan Mbak mempunyai riwayat penyakit lambung kan gitu. Nah, tinggal terlepas di sini hasil visum itu adalah penyebab adanya trauma tumpul atau trauma tajam. Itu tidak menunjukkan siapa pelakunya gitu. Dan hakim pada pertimbangan itu tidak melihat di dalam CCTV itu yang menunjuk mengarah kepada Ronald. Jadi lantas dari keterangan saksi-saksi juga tidak ada yang bisa menunjukkan langsung Ronald adalah pelaku dalam Ronald siapa lagi mungkin? Kalau bukan Ronald siapa lagi di sana? Ya begini, kalau informasi dari penasihat hukum daripada Ronald tersebut, pada waktu mobil tersebut itu bergeser, ada mobil dari belakang yang berjalan langsung
langsung melindas gitu. Jadi ini harus didalami juga. Artinya menurut Anda dalam foto ini yang terlihatkan ini versi dari ada bekas ban di lengan dirinya dan makanya saya bilang apa bekas ban itu dan bajunya itu untuk dilakukan forensik ban siapa gitu. Itu harus diuji dulu. Jadi maksudnya melindas bukan Ronald Tanu. Pas mobilnya melindas bukan Ronald Tanu. Melindas. Itu pembelaan dari versi Ronald Tanunya. Jadi makanya kita harus seimbang juga. Karena kita menanyakan juga kepada tim penasihat hukumnya bagaimana versinya sehingga itu nyatakan. Mas Dimas, bagaimana sekarang? Baik, sudah diterangkan bahwasannya dari penjaga parkir, ya, penjaga parkir itu melihat adanya orang yang tergeletak, kemudian mobil dari si tersangka ini keluar dari parkir, dan kemudian menghubungi security base. Itu yang terjadi pada saat rekonstruksi dan itu diakui oleh tersangka pada saat rekonstruksi. Jadi begini juga Bung Abraham, bahwa saya kalau ini tipis sebelah, ya, sorry karena ada profesor saya tahu di mana profesor kita. Jadi begini, CCTV cuplikan itu, CCTV itu apakah dia CCTV utuh atau potong-potongan? CCTV utuh. Nah, CCTV utuh. Kalau dia CCTV utuh, kenapa pada waktu persidangan itu tidak ada yang memperlihatkan bahwa Ronald Tanu ini yang melakukan pembunuhan terhadap ini? Soalnya saksi itu hanya melihat orang sebentar tapi tidak ada yang jelas langsung. Ya, saksi itu melihat orang yang tergeletak setelah mobil itu lewat dan mobil itu dikendarai oleh tersangka ini. Siapa lagi yang melakukan? Oke, Mas Dimas, Bang Peter dan juga seluruh narasumber kita akan dengarkan terlebih dahulu bagaimana pernyataan dari polisi ya untuk menjelaskan. Tapi saja sampai tetap bersama kami di Catatan Demokrasi. Ini fixnya terakhir ini seperti membela si Ronald guys sebisanya. Yang sejak awal mengadvokasi kasus ini juga kita kasih tepuk tangan untuk Pak Saroni. Ya, senior-senior kita lembaga yudikatif, kami akan melakukan hal yang terbaik yang akan bisa kami lakukan, dan kami berkomitmen bersama teman-teman di Komisi Hukum ini untuk terus mengawal sehingga korban dan keluarga korban dapat menerima hak dengan seadil-adilnya. Demikian lebih dan kurangnya saya sudah baca ringkasannya semua, mungkin sudah banyak yang dibahas, diulas oleh media, tapi lebih kurangnya bahwa apa yang disampaikan berdasarkan visum, et repertum, dan dakwaan jasa serta keputusan hakim itu sangat bertolak belakang, dan menurut kita yang orang hukum ini adalah hal yang tidak masuk akal. Demikian sedikit dari saya, mudah-mudahan kita semua bisa mengawal perkara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab ini, Pak Adam silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami juga prihatin dan turut berduka cita kepada keluarga, dan juga terima kasih kepada kuasa hukum. Saya teruskan saja dengan membaca apa yang disampaikan kuasa hukum ini. Saya sangat berkeyakinan bahwa masalah-masalah ini terjadi suatu hal yang tidak benar. Wajar kalau Komisi 3 akan melakukan pendalaman dan bekerja sama dengan mitra kerja. Jadi kalau pimpinan, apa yang tadi disampaikan oleh pimpinan saya tidak akan ulangi lagi. Yang penting semangat Komisi 3 untuk membangun rasa keadilan bagi masyarakat bangsa dan negara ini kita lakukan. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kuasa hukum ya. Ini bagus sekali bahannya. Dalam waktu singkat kita mampu membaca apa yang sebenarnya. Ya, banyak sekali yang tadi disampaikan, masalah otopsi, masalah foto, dan itu sudah yakinlah kita. Nah, kita ingin mendalami dengan mitra kerja kita untuk tadi bagaimana hakim tersebut harus dilakukan suatu pemeriksaan yang adil, dan kita ingin betul bahwa keputusan ini kalau untuk menurut saya dari hasil yang Anda laporkan ini sudah tidak masuk di akal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erul, silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan kita, Wakil Ketua DPR RI Pak Sufmi Dasko Ahmad. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3, rekan-rekan Komisi 3. Yang saya hormati keluarga dari Saudari Dini, Ibu Rike Diah Pitaloka yang sudah mengawal rekan-rekan di dalam sini. Pertama tentu saya sampaikan turut berbelasungkawa, turut berduka cita kepada keluarga korban. Yang kedua, karena ini adalah anak dari anggota fraksi PKB, dan kebetulan saya adalah anggota fraksi PKB, anak dari Bapak Edward Tanur. Dan fraksi PKB, partai PKB tidak akan pernah mentolerir siapapun anggota DPR dari partai PKB, sekaligus keluarganya kita tidak akan pernah mentolerir dan tidak akan pernah memberikan perlindungan. Itu yang pertama. Bahkan saudara Edward Tanur sebagai orang tuanya sudah dinonaktifkan dari partai, juga sekaligus dinonaktifkan dari fraksi dan DPR RI. Sehingga ini menjadi komitmen bagi PKB, tidak akan pernah memberikan perlindungan ataupun toleransi kepada anggota ataupun keluarga tersangka. Kemudian yang kedua, saya kira ini putusan yang dilakukan oleh hakim ini sangat jelas sekali, bahkan tidak ada satupun pasal yang dituntut ini digunakan. Ada pasal 338 tentang pembunuhan, kemudian ada pasal 351 tentang penganiayaan kemudian mengakibatkan meninggalnya seseorang, kemudian ada lagi pasal yang orang dengan tidak sengaja. Peristiwa itu terjadi ketika korban sudah berlintas kendaraan berjarak sekitar 5 meter, kemudian pelaku berhenti karena ada teriakan dari satpam security, kemudian turun, di mana ketika turun posisi pacarnya atau korban ini sudah jatuh tertidur, yang paling parah adanya luka di dada, kemudian kaki, dan patah tulang pada 3 memang 2, 3, 4, 5. Ada tekanan di dada sehingga dia tidak bisa mengembang. Ya, kalau dari peristiwa itu kan cekcok, ada tendangan si pelaku di paha kanan dalam, ada pukulan pukul yang di kepala, tapi kalau di perang yang ada di dada dan di potong di dada. Mulai dari delik pembunuhan, penganiayaan, kealpaan, semua sudah disebut secara berlapis. Masih opsinya hakim bisa mempertimbangkan kepada pasal-pasal yang didakwakan, karena memang hakim wajib melakukan pemeriksaan dan mengadili suatu perkara berdasarkan suatu dakwaan. Jadi kami kira dalam kaitannya ini betul-betul hakim tidak mempertimbangkan dan menerapkan hukum sebagai mana mestinya. Kecewa bahwa orang bola apalagi orang pindah ya, bapak jual bola tidak apa gitu. Yang berusia 12 tahun, datang tiba-tiba diboleh bebas. Coba gimana perasaan lo kecewa lah gitu. Jangankan untuk kasih biaya atau gimana ya sambil minta maaf, ini lagi-lagi diputus bebas. Gimana perasaan bapak orang kecil ya, masih persoalan petani bisa gitu anaknya korban. Sudah tepat membebaskan Ronald Tanur, maka Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai manusia yang punya sense of humanity, rasa kemanusiaan, saya ingin menyampaikan
kepada almarhum atau almarhum ini. Di Republik ini tidak ada instansi yang absolut ya. Dalam pidana itu ada yang disebut dengan integrated criminal proses. Prosesnya itu berjenjang dari polisian, kejaksaan, dan dalam tanda kutip kepolisian itu menjadi subordinat dari kejaksaan. Karena semua penyelidikan dan penyidikannya itu harus dikoordinasikan dengan jaksa. Kalau dia belum lengkap, belum sempurna, maka itu belum akan naik kepada kejaksaan dia surat dakwaan. Setelah di situ, baru dia diambil alih oleh kejaksaan yang mengajukan ke pengadilan. Di sinilah diuji. Di sini ada disebut juga integrity, ya, criminal system. Jadi situ ada peran negara, ada jaksa, ada hakim. Sekarang problematik kita adalah adanya perdebatan antara keputusan majelis hakim dengan perasaan keadilan yang dimiliki oleh katakan korban. Apakah hakim boleh berbuat seperti itu? Undang-undang kita mengatakan bahwa hakim punya kewenangan memeriksa, mengadili, memutuskan. Tetapi dia harus mandiri di situ. Tidak boleh ada intervensi publik, tidak boleh intervensi kekuasaan, tidak boleh juga ada intervensi keluarga. Dia betul-betul independen di situ. Dan undang-undang kita juga, pasal 183 KUHP, hakim itu tidak boleh memutus suatu perkara menyatakan orang salah jika dia tidak memiliki dua alat bukti yang membuat dia yakin bahwa telah terjadi satu peristiwa pidana dan pelakunya A. Di sini subjektivitasnya sebenarnya. Kalau itu ada manik di Surabaya, apakah sudah adil, sudah sesuai aturannya atau belum? Hakim itu tidak terlibat dalam peristiwa, tetapi semua pihak mengajukan peristiwa itu ke depan hakim. Di situlah dia menilai, di situlah dia mencoba mengadili dan memutuskan. Kalau dia tidak yakin dengan bukti yang diajukan, maka pasal 183 melarangnya memutuskan orang bersalah. Dan ada sistem hukum yang memberikan anomali, yang memberikan ruang-ruang. Jadi kalau kita salahkan hakim, itu tidak dapat merubah sistem yang ada. Ada bukti belum cukup biar sidang? Saya tidak masuk ke wilayah pokok perkara. Ada umbrella of law, ada payung hukum. Hakim punya kewenangan memutus orang salah dan tidak salah. Apapun yang terjadi di luar putusan pengadilan, itu tidak bisa merubah keputusan itu. Karena keputusan itu apabila sudah diwakilkan, dia harus dianggap sebuah kebenaran. Karena ada azas hukum yang mengatakan res judicata. Bahkan itu harus kata benar. Tapi signifikan sekali Bang, tuntutan 12 tahun penjara, tiba-tiba polisi bisa bebas. Ada tuntutan hukum mati dan bebas. Iya, tapi itu menurut kita yang di luar pengadilan. Tetapi dalam proses pengadilan, hakim itu diberikan otoritas. Apakah yang muncul pada subjektivitas yang memutuskan apa objektivitas? Jika dilihat ada indikasi, ada deviasi, ada penyimpangan dari keluar sebuah putusan, itu ada alat ujinya. Apakah kalau di melalui etika ada komisi yudisial, apakah kalau ada indikasi suap ada KPK? Jadi disitulah penyelesaian tetap pada diskusi formil. Sehingga keadilan yang terterapik dari hati orang tidak bisa diselesaikan dalam opini, tidak bisa diselesaikan di jalanan, harus diselesaikan ke lembaga itu juga. Katakanlah ini istilah hukumnya restoran dan dia bebas murni. Seharusnya bebas murni ini betul-betul clear sebenarnya ya, clear bahwa orang ini betul-betul tidak terlibat dalam suatu peristiwa apapun. Bang Kapitra, artinya kalau Anda melihat kasus ini secara menyeluruh begitu ya, tidak ada yang janggal dalam putusan hakim? Janggal, tadi sudah diceritakan. Menurut Anda ada yang janggal tidak, Bang? Tiba-tiba aja lu ngomong janggal, lu udah muter nih, kita udah diajakin muter 177 kali nih guys. Sebagai, tadi saya katakan sebagai manusia punya sense of humanity, minimal ada suatu peristiwa yang mengantarkan kepada adanya pelaku dari peristiwa itu. Harusnya hakim keluar dari balasan yang normatif, tetapi dia juga dilarang untuk disitu. Jadi ada yang janggal atau tidak, Pak? Menurut Anda? Ada yang patah, ada yang retak. Itu kan ada penyayangan. Patah, ada yang retak, itu kan ada penyanyi, berarti janggal, muter-muter. Ada orang terseret, tetapi siapa pelakunya tidak bisa dibuktikan dalam persidangan. Ada something wrong, ada yang salah. Ya, ada janggal menurut Anda ya, Bang Habibur Rahman? Saya pikir kita ada di era kemajuan teknologi. Ya, tidak bulat-bulat seperti dulu. Kalau kita nggak ada di persidangan, kita tidak bisa melakukan penilaian. Ya. Publik, ya, apalagi orang yang berpendidikan hukum bisa, ya, melakukan penilaian dari hal dari pernyataan resmi, dari dokumen-dokumen resmi, dari video-video yang pernah disampaikan, ya, dan kami dapatkan. Kalau saya terus terang, ya, terlepas dari disampaikan Bung Kapitra, ya, hakim punya kewenangan dan lain sebagainya. Tentu, namanya kewenangan kan memutuskan apakah bersalah atau tidak. Tapi kewenangan yang digunakan dengan mengatakan tidak bersalah, menurut saya sangat amat janggal. Ya, ada dua prinsip, ya, dua hal. Ya. Yang pertama terkait teori pembuktian, terkait alat-alat bukti. Okay. Alat bukti itu bukan hanya saksi dalam hukum pidana, rangkaian alat bukti lain. Bahkan sekarang sudah dikenal, ya, diakui alat bukti rekaman. Itu sudah dijual alat bukti dan itu harus dinilai dalam konteks rangkaian, nggak bisa satu persatu. Jadi yang namanya circumstantial evidence itu teori pembuktian yang kuat dasar hukumnya. Ya, orang dipukul, orang ditendang, ya, lalu ada mobil lewat, ada orang tergeletak. Sama kayak orang dalam ruangan, ada dari luar masuk, itu dari circumstantial evidence, ya, basah, di luar hujan, faktanya memang hujan. Tapi kan memang kaitkan antara keterangan rangkaian peristiwa satu sama lain, dan dengan logika yang wajar bisa disimpulkan menurut saya, ya, bahwa memang harus ada pertanggungjawaban dari saudara terdakwa ini terhadap meninggalnya, ya, si korban. Kalau tadi kan ada alkohol di dalam itu belum dulu, ya. Dari teori kesengajaan, ya, ada yang namanya sengaja dengan sadar kemungkinan. Itu yang paling mudah itunya. Sengaja dengan maksud, sengaja dengan sadar kepastian, sengaja dengan sadar kemungkinan. Saya misalnya nih, Pak, ya, ada orang misalnya, ya, kan, memukul, menendang, memukul pakai botol, lalu dan itu kan diakui dalam perkara konstruksi, memasukkan ke bagasi, tidak membawa langsung ke rumah sakit. Seharusnya sudah dihitung karena rangkaian perbuatan tersebut bisa mengakibatkan orang meninggal dunia. Itu yang namanya teori sengaja dengan sadar kemungkinan. Jadi kalau bulat-bulat dikatakan meninggalnya karena alkohol dan lain sebagainya, menurut saya bertentangan dengan fakta-fakta yang sama-sama saya kita ikuti. Ya, saya ingin tangkap sedikit. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Penilaian di luar persidangan tidak punya kekuatan apapun merubah putusan. Itu yang saya katakan. Semua orang boleh menilai
mungkin omong kita ini berpengaruh secara langsung terhadap proses hukum. Tapi bukan tidak ada cara, Pak Kapitra. Bagi kita yang berempati dengan korban, kita juga punya rasa keadilan. Ya kan, Pak Kapitra tadi sampaikan bela sungkawa kan tentu mempunyai rasa keadilan. Nggak bisa kita batasi dengan tembok teori formal bahwa yang kita sampaikan hanya akan sia-sia. Masih ada proses, Pak Kapitra. Ya, saya selesaikan dulu. Masih ada proses, yaitu kasasi. Jaksa tadi katakan Bu Mia Pak Kajati akan lakukan kasasi. Kasasi itu kan akan disusun berdasarkan argumentasi yang kuat. Apa yang kita lakukan saat ini ya Pak Kapitra lakukan dan teman-teman lakukan semua, setidaknya bisa memperkaya, ya, bisa menambah keyakinan jaksa dalam menyusun memori kasasi yang nantinya akan diperiksa oleh majelis hakim di tingkat kasasi. Jadi kita tidak mungkin kita mengintervensi pengadilan, dan nggak akan bisa juga kita mengintervensi pengadilan. Caranya adalah ya diskusi kita ini bisa menghasilkan banyak hal yang membantu jaksa memperkuat memori kasasi terkait perkaranya. Karena dalilnya keluar mereka. Kalau memang diajukan kasasi peluangnya seperti apa? Dijawab sesaat lagi, kita harus tidak advokasi bersama. Jadi Bo, yang ke rumah sama Bo. Coba nih, coba buka dapur nih. Kenapa? Buka coba dapur. Kenapa? Kemarin sih si Bulan datang bilang bersih sih. Ih, kotor. Kenapa emang, Bang? Kotor. Kotor. Tuh, jangan buka lagi nih. Si Yano itu tuh bapak-bapak suka bawa mobil putih nih. Udah pindah ya? Udah nggak ada dia di situ. Itu kan emaknya si Ipan Po, yang baru. Hah? Emaknya si Ipan yang baru. Kenapa? Dia yang ngewarisin rumahnya Po. Hah? Yang ngewarisin rumahnya. Melarikan. Ngewarisin. Kenapa itu si Ivan mau kemanain? Ya nggak apa-apa lah, dia tetap di situ tinggal sampai si Ipan udah nikah. Yang bangun siapa? Enggak. Engkonya. Si Ipan kalau udah nikah nih, udah si Ipan boleh tinggal sama emaknya ini. Engkonya. Lah kalau nggak dia tinggal di mana emaknya ini? Ayo. Kan waktu itu udah dijual rumahnya. Hah? Udah dijual rumahnya. Rumah siapa? Ya si Ipan ini punya emak yang sekarang. Jadi kan si Ipan ini kan punya emak. Enggak, emak yang bukan, maksudnya emak tiri. Dia juga punya rumah tadinya, tapi dijual. Ini kan yang bangunin katanya engkonya. Engkonya bapak si Ivan. Kalau gua lagi megang handphone, telepon mulu. Nih. Ayo. Nggak ada. Goyang apa? Goyang nih.